Kembali lagi nih Bu Ya. ke masalah akademis nih kita nih. Mm-mm. Nah, kita kan mau wisuda nih Bu. Betul. Setiap bisa dibilang setiap tahun kita menghasilkan wisudawan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, eh, apa sih harapan Ibu untuk teman-teman wisudawan gitu? Harapan terutama teman-teman wisudawan sekarang karena ada semacam iya, Ya nggak? pasti ada proses ya Bu ya. Pasti ada proses di situ, ya kan? Nah, Betul. proses ini yang dilakukan oleh Politeknik Sahid. Hmm. Bagaimana kita membentuk Betul. mahasiswa kita itu, baik dari sisi soft skill, baik dari sisi hard skill-nya, ya kan? Betul, Dan betul. kita sudah tadi yang kata kuncinya link and match, Iya. ya kan, dengan industri. Jadi apa yang kita bentuk mahasiswa kita melalui proses pembelajaran, ya kan, melalui Betul. proses internship, Iya. ya kan, di industri itu menyiapkan mahasiswa atau lulusan kita tadi match dengan apa yang dibutuhkan oleh Industri. Oke. gitu. Oke guys, balik lagi kita putar kampus. Sepi ya karena pandemi. Jadi kampusnya terawat. Hijau sih, banyak tanaman juga. Ya tertata lah, enak dilihat. Nah sebelah kiri ada lapangan, mungkin kelihatan lewat jendela guys. Nah kita akan segera sampai di lobi. Selamat siang. Selamat siang Ibu Derinta. Selamat siang Pak Bagas, gimana kabar? Alhamdulillah pakai baik. seatbelt. Ya Bu. Oke Ya. Pak Bagas, sehat ya? Ya sehat Bu, Oke. alhamdulillah. Mari kita jalan-jalan Ibu. Oke. Guys, sesuai dengan janji saya tadi di opening, hari ini saya bawa backbone-nya Sahid. Nah, Bisa beliau aja. orang yang punya peran penting dalam memajukan Politeknik Sahid. Nah, banyak sekali yang udah beliau lakukan, terutama di bidang akademis, dan khususnya justru karena ini kita bidang pendidikan, otomatis akademis akan jadi center yang akan ditonjolkan. Oke, supaya kita nggak banyak openingnya, kita mulai aja. Selamat siang Bu Der. Selamat siang juga Pak Mudah-mudahan Bagas. sehat ya Bu Der. Amin, puji Tuhan. Nah, kita mulai dari Bincang-bincang apa nih kita nih? kita Akademik mulai ya? dari akademik Bu. Oke. Kan yang saya dengar Poltek tuh juara di akademik Bu. Jadi Gitu ya. Alhamdulillah. ya kalau nggak salah visinya kan jadi trendsetter. Kalau menurut saya sekarang kita udah sampai ke situ Bu. Gitu. Oh iya pasti. Nah, ada beberapa kriteria untuk jadi trendsetter. Salah satunya adalah kita kerjasama dengan GM, dan di beberapa mata kuliah kita, bahkan hampir semua mata kuliah kita itu yang ngajar GM. Wah, ini keren banget nih. Bahkan Keren ya? wah betul Bu. Orang bahkan, praktisi langsung. betul. Bahkan Bandung pun juga bingung gitu. Kok bisa Iya. Poltek Sahid ini yang istilahnya adik kelasnya Bandung malah bikin satu lompatan
semua yang ngajar mata kuliahnya GM. Wah, ini keren Oke. banget nih Bu. Nah, terkait sama eh, hotel, kayaknya kita udah, wah kalau mau bicara A sampai Z, isinya nomor satu semua tuh Bu. Kalau di Oke. sebelah kuesioner tuh kita orang akan pilih pilihan A semua Nah, tuh. gitu ya. Nah, karena dari sisi akreditasi kita udah dapat, dari sisi tenaga pendidik kita udah keren banget. Nah, sekarang dari UPW nih Bu. Mm-mm. Nah, UPW kan secara memang jumlah mahasiswanya sedikit nih. Mm-mm. Nah, ini rencana ke depan supaya nggak cuma hotel nih Bu yang bisa naik, UPW pun juga saya rasa teman-teman banyak juga yang nunggu nih UPW-nya Syahid apa nih program barunya nih gitu, supaya mereka juga mau masuk ke kita gitu. Betul, Nah, betul. sebenarnya mereka udah nunggu sih gitu. Nah, cuman kalau belum ada perubahan ya sama seperti kampus lain, mereka akan melakukan perbandingan gitu. Nah, kira-kira strategi ke depan apakah misalnya untuk produk atau apa? Nah, Ibu akan apa nih pengembangan di bidang UPW-nya nih Bu? Oke, puji Tuhan ya kalau Poltek Syahid sampai saat ini masih bisa eksis gitu ya di Ya, usianya yang betul. hampir ke 39 tahun ini gitu ya, tahun Maret tahun Betul. depan kita 39 tahun. Jadi memang sesuai dengan disrupsi era itu membuat kita jadi berpikir harus lebih inovasi, lebih kreatif lagi dalam meng-create program-program baru gitu ya, apalagi kompetitor kita ini semakin banyak nih Pak Betul. Bagas gitu ya. Yang kompetitor kita ini hebat-hebat juga gitu ya Ya, kan. Jadi betul. kita memang mencari kira-kira spesifikasi atau spesialisasi kita tuh di mana gitu ya. Nilai Ya, lebih betul. kita tuh di mana gitu. Betul. Produk kita tuh harus lebihnya di mana dibandingkan mereka. Nah, Nah, keren. akhirnya kita coba buat gini. Memang untuk yang perhotelan, jurusan prodi perhotelan ini baik D3, kemudian D4 gitu ya. Untuk khusus untuk yang prodi D4 UPW, kita mau coba tahun ini gitu ya, sampai tahun ke 2-3 tahun ke depan kita mau rebranding. Jadi awal prosesnya adalah kita mau rebranding dulu untuk usaha perjalanan wisata ini. Nah, kita mencoba membuat perkuliahan itu tidak lagi monoton atau pakai cara-cara konvensional seperti dalam kelas, tapi kita mencoba mahasiswa kita nanti ini terobosannya adalah mereka bisa kuliah di objek wisata, di tempat venue-venue penyelenggaraan event, have fun kayak itu. gitu. Iya, jadi betul. membuat mahasiswa itu have fun, betul. Jadi kuliah bukan lagi ya harus Jadi datang ke beban kampus gitu, jadi Bu. beban gitu kan, tapi bagaimana mereka bisa melakukan sekalian terjun gitu ya di industri betul. gitu. Nah, jadi itu terobosannya Pak. Kemudian ya kita tambah juga sama seperti yang di prodi perhotelan bahwa kita pakai hybrid learning gitu ya. Jadi bisa online, bisa offline atau istilahnya daring atau luring gitu. Jadi kita kombinasi. Memang di era diskusi ini membuat kita jadi lebih kreatif, seperti kita membuat LMS sendiri. Sekarang udah masuk Elsa sudah masuk generasi kedua gitu ya. Wah, Itu keren salah loh, satu ya, karena kan bagaimanapun kita mencoba mengevaluasi. Ya kan, evaluasi dari yang Elsa kemarin kita udah coba 3 semester, kemudian kurangnya di sini, akhirnya kita coba meningkatkan atau mengupgrade itu ya menjadi generasi versi kedua yang lebih friendly lagi. Kalau kemarin kan keluhan para dosen gitu ya, katanya agak kurang user friendly. Nah, sekarang yang versi kedua ini gitu kita buat bagaimana lebih user friendly, baik digunakan oleh dosen, mudah gitu ya digunakan oleh dosen, mudah juga diakses oleh mahasiswa. Semoga kendala-kendala yang kemarin-kemarin itu server lah, kita udah pakai sistem cloud sekarang gitu. Semoga ini juga bisa menambah inovasi atau terobosan dari Politeknik Syahid, khususnya saya yang bertanggung jawab di bidang akademik. Pastinya gitu. tuh. Iya, gitu Pak Bagas. Iya, kalau tadi saya sempat ngobrol sih sama Pak Niko,
Terus juga kebetulan tadi pagi saya bawa wadir 2 Bu. Oh Gitu. iya, Pak Munadia. Oke. Jadi saya lihat itu kan di baliho itu kayaknya kesannya kita mau mengarah ke logistik gitu ya Bu ya, dan Betul, kargo. betul. Nah, apa emang ada rencana ke sana gitu Bu? Ya, kita memang karena kita mulai tahun 2018 itu sudah berubah bentuk gitu ya, dari sekolah tinggi pariwisata kemudian berubah bentuk menjadi Politeknik Sahid, otomatis kita ini diberikan kebebasan. Jadi memang kita perguruan tinggi mengkhususkan diri di bidang vokasi. Nah, untuk Politeknik sendiri kita boleh membuka jurusan yang related gitu ya, related, misalnya supporting industrinya. Nah, salah satu yang kita pilih adalah planning ke depannya adalah membuka jurusan untuk logistik, DKV gitu, sesuai dengan kebutuhan saat ini gitu. Jadi kan tadi seperti yang Pak Bagas bilang, kita mau jadi trendsetter. Nah, kalau mau jadi trendsetter kan kitanya juga harus merubah. Kira-kira terobosan-terobosan dari produk-produk kita ini apa gitu yang memang dibutuhkan di industri saat ini. Nah, kalau kita lihat kan logistik keren tuh, udah banyak. Orang semua udah pakai e-commerce. Butuh kan yang namanya logistik kan? Gitu. Nah, jadi itu dasar pemikirannya. Oke. Jadi guys, rupanya nggak cuma hotel yang akan digali oleh Politeknik Sahid. Artinya Politeknik Sahid akan terus kreatif, menghasilkan satu inovasi-inovasi yang punya nilai di mata masyarakat sehingga bisa bermanfaat dan masyarakat percaya dan lebih percaya kepada Politeknik Sahid sebagai lembaga pendidikan. Nah, kalau kita lihat Buder, logistik itu memang selama kita masih ada kegiatan ekonomi, pasti logistik itu pasti dibutuhkan. Sama kayak kuliner kan, Ya, gitu. Jadi betul, logistik kalau untuk yang jurusan usaha pariwisata, gitu ya, usaha perjalanan pariwisata ini kita juga masukin di logistik. Kan tadi Pak Bagas juga sempat tanya, terobosannya selain itu apa? Kalau hotel tadi kerjasama sama IHGMA seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk yang Politeknik, kalau untuk yang jurusan D4 UPW ini, kita coba kerjasama dengan Asita, kita kerjasama dengan desa-desa wisata. Sekarang kan lagi tren juga tuh, banyak daerah-daerah bikin. Nah, kita bekerja sama dengan desa wisata, kemudian bekerja sama dengan tempat-tempat pengelola ekowisata seperti misalnya kayak Ujung Kulon gitu, yang wisata-wisata alam. Jadi kita mencoba nanti yang tadi saya bilang supaya kuliahnya anak-anak itu have fun. Nah, kita taruh tuh mahasiswa kita ke Ujung Kulon, ke desa wisata. Mereka punya project gitu loh di sana. Jadi sekalian juga membantu pengelolaan di sana gitu. Jadi langsunglah terjun ke lapangan ibaratnya. Jadi sebagai konsultan juga sekaligus juga jadi tempat anak-anak untuk praktek ya Bu ya. Jadi itu bersinergi antara industri ya kan sama pendidikan tinggi seperti yang digaungin oleh Mas Menteri ya kan, oleh Dirjen Diksi Pak Wikan, bahwa kita harus berkolaborasi. Jadi antara industri, perguruan tinggi gitu. Jadi link and match. Link and match jadi kelihatan ya Bu ya. Iya betul. Terwujud dan lah. Benar harus ada implementasi. Jadi link and match ini bukan hanya sekedar sampai di MOU, tapi memang ada implementasinya bahwa ya anak-anak memang tadi mahasiswa kita perguruan tinggi juga mengambil peran. Gitu. Nah, saya tertarik sama logistik nih Bu. Ini kayaknya sesuatu yang sangat baru buat Poltek Sahid ya Bu ya, karena ini kan sebenarnya kaitan dengan pariwisatanya itu apa ya Bu? Kalau logistik gitu. Oke, yang namanya gini, logistik itu kan kayak contohnya ya Pak ya, misalnya kita mau kirim di usia transportasi, bagaimanapun untuk mengakomodir wisatawan itu kan tetap butuh akomodasi bukan, membutuhkan transportasi, ya kan.
Nah, jadi di sini jadi logistik itu bukan hanya mungkin pengertian orang logistik kirim parcel kali ya, kirim barang kali ya, tapi bisa lebih luas daripada itu. Nah, jadi dari sisi moda transportasinya. Nah, untuk membuat wisatawan itu bisa mobile, ya kan, dari satu tempat ke tempat yang lain kan pasti butuh tadi logistik di samping itu juga untuk supporting, Pak. Nah, kalau misalnya ini kan sebenarnya pariwisata itu kan payungnya, gitu ya, payungnya. Ada hotel, ada yang tadi support, ada yang jual ibaratnya support industrinya, ada yang jual jasanya. Nah, kalau yang PW ini kan sebenarnya jasanya, Pak. Nah, jasa tambah supporting kan nggak akan bisa. Jadi itu kan satu paket lengkap. Nah, jadi artinya hotel itu kan butuh supplier ya. Iya, betul. Butuh supplier misalnya makanan untuk bahan bakunya, untuk chemical dan sebagainya. Kan perlu ada juga tuh pengiriman delivery untuk kebutuhan logistik mereka. Ya kan, baik untuk makanan dan sebagainya. Nah, UPW bisa berpengambil bagian di sisi satunya. Jadi logistik dalam arti luas gitu ya. Jadi bukan hanya diartikan sebagai supplier untuk memenuhi kebutuhan atau mengantar logistik ke beberapa hotel atau supporting industrinya, tapi bisa juga untuk logistik si wisatawannya sendiri. Gitu. Nah, salah satunya kita udah juga ada MOU dengan grupnya Panorama. Dia kan punya transportasinya tuh White Horse. White Horse. Betul. Nah, itu berarti keren juga nih Bu. Berarti sebenarnya ada bukan jadi substitut ya Bu ya. Iya, betul. Tapi jadi komplement antara satu prodi dengan prodi yang lain gitu. Betul. Saling bersinergi. Betul. Nah, ini guys, jadi kalau kalian bingung mau bagaimana sih ngembangin wisata, bagaimana sih ngembangin atraksi, nah udah nggak salah lagi tempatnya udah di Poltek Said. Udah nggak cuma ngembangin daerah destinasi dan atraksi, tapi juga sampai logistiknya pun dipikirin sama Poltek. Belum tentu banyak perguruan tinggi pariwisata yang mikirin seperti itu nih. Nah, ini keren banget nih. Nah, Bu Der, kita kayaknya beli kopi dulu. Oke. Saya juga agak-agak serak nih jadinya, Bu. Boleh. Kita akan ngobrol santai ya kan? Iya, betul. Tapi boleh saya tambahin nggak? Boleh. Bagas. Boleh, Bu. Jadi kita nih kan lagi masuk dalam, kalau kemarin tuh kan digaung-gaungin industri 4.0 gitu ya. Nah, sementara di negara-negara lain udah masuk kan 5.0 gitu. Oke, silakan pesen dulu Pak Bagas. Ibu mau pesan apa? Kopi apa, Bu? Kopi latte aja deh. Oh iya. Latte 1, cappuccino 1 ya. Cappuccino-nya ice, latte-nya hot. Hazelnut latte boleh. Halo? Iya. Iya, ice cappuccino 1. Ukurannya? Ukurannya yang sedang aja lah. Ice cappuccino yang sedang. Nah, Sama apa lagi? satu lagi Hazelnut latte deh. hazelnut latte. Hazelnut latte. Ya. Yang hot. Yang panas ya? Yang hot. Yang hot. Iya. Hazelnut latte yang hot, cappuccino-nya ice ya? Iya. Oke, sama apa lagi? Udah itu aja dulu. Atau Ibu mau pesan makanan, Bu? Enggak. Oh, cukup. Itu aja. Boleh lanjut? Yuk. Nanti nggak ngobrol, malah makan kita. Iya, Bu. Sibuk ngemil. Iya, betul. Kan kalau ngobrol memang biasanya sama kopi ya, temenin kopi ya. Iya, benar, Bu. Nah, Starbucks ini juga mahasiswa kita banyak nih, Oh. jadi Starbucks. Ini Wah. salah satu ada yang jadi manajer area gitu di Starbucks. Wah. Iya, makanya. Sekarang lagi ngetren juga barista. Iya, Dalam betul. pembelajaran itu juga ada tentang Oh, ada, barista. Ibu ya? Nah, dong. betul. Nah, Kan itu yang sesuatu yang kekinian itu harus diakomodir. betul, Bu. Nah, ini berarti keren lagi nih. Biasanya barista itu cuma kalau di tempat lain mungkin cuma ya asal bisa bikin kopi gitu. Betul. Tapi di Poltek ini
mereka bisa tahu sejarah kopi, Iya, bisa mereka bisa entertain juga. betul bagaimana mengembangkan bisnis kopi. Nah, ini keren banget nih guys. Jadi eh, kalau saya bilang udah tutup mata lah, mau gimana lagi gitu selain Poltek gitu loh. Nah, cuman memang eh, belum banyak nih Bu yang Ya. tahu hebatnya Poltek gitu loh. Nah, kemarin saya ada ngobrol-ngobrol sama karyawan di Poltek Bu. Jadi bagus juga sih idenya. Tadi udah saya sampaikan juga ke Pak Mur. Jadi idenya itu Pak Bagas kenapa nggak kayak GM itu kan kita hebat nih. Saya bilang bukan hebat lagi, hebat banget. Saya bilang hebat banget. Nah, cuman kita nggak ngerasain nih feel-nya gitu loh. Jadi misalnya contoh Pak Arya Pairing itu kan hebat banget tuh orang. Ada Handono, ada Ananto. Nah, ya. Kalau tadi panas, Oke. cappuccino ya. Udah manis ya cappuccino-nya? Oh gitu. Iya. Emang atau mau dimanisin langsung? Dimanisin langsung aja deh. Nah, Ini udah manis ya? Itu udah manis. Oke, Manisnya thank you. mau pakai karamel, vanilla, hazelnut, pakai vanilla aja. vanilla aja. Ya gimana tadi Pak Bagas? Iya. Feel-nya nggak dapet feel-nya gimana? Mereka pada nggak dapet feel-nya tuh katanya. Kalau untuk tenaga kependidikan kita nggak ngerti Pak Bagas dibilang gitu. Waduh, saya bilang sayang ya, saya bilang. Nah, bisa nggak kita rancang satu event di mana event itu hadir nih yang berapa jadinya? Pembayaran dengan tunai? Tunai. Ini Bu, maaf. Satu lagi. Bentar ya. Iya. Jadi mereka bilang kita juga pengen kenal sama GM, pengen kenal sama mereka gitu. Jadi kalaupun misalnya mereka kita merasa lah jadi oh Sahid hebat ya. Iya emang bener hebat. Saya bisa kenal loh sama mereka kan gitu. Nah, 10.000. ya Ada 10.000 rupiah? nggak tahu nih ada nggak ya? Nggak ada. Ah, Bentar ya. ah. Sembari minum ya. Iya silakan Bu. Kita santai aja. Nah itu jadi harapan mereka sih seperti itu. Saya bilang oke, nanti tentunya ini kan kebijakannya nggak lepas dari pimpinan. Saya bilang. Kemarin mereka minta kalau bisa gala dinner. Waduh kalau gala dinner kayaknya enggak lah saya bilang gitu. Karena gala dinner itu kan ekspensif ya saya bilang gitu. Nah sementara kita sedang saat ini sedang nggak pas lah kalau kita harus gala dinner saya bilang gitu. Oh iya makasih. Sebenarnya bisa kalau untuk dibikinin supaya kita punya satu frekuensi ya, Iya, gitu betul. ya. Jadi merasa juga bahwa apa yang kita lakukan ini bisa dirasakan juga oleh teman-teman yang masuk kategori bukan pendidik tapi yang supportingnya gitu Iya, ya teman-teman. Gitu kan ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan itu bagaimana kita bisa bersinergi di kampus. Intinya pada prinsipnya sih. Kalau memang ada usulan seperti itu kita bisa akomodir supaya teman-teman tadi punya visi misi yang sama gitu ya kan untuk memajukan Politeknik Sahid. Jadi kalau ditanya kan gini, semua karyawan tidak melihat posisinya apa yang di Politeknik Sahid ini adalah sebagai representatif sebenarnya ya kan? Ya, betul. Representatif dari Politeknik Sahid. Jadi kalau ditanyain tentang produknya mereka harus tahu dong knowledge produknya. Iya, masa kerja di Sahid nggak tahu gitu ya kan produknya iya, apa. Jadi memang perlu ada ya tadi kita bikin gathering event gitu ya, gathering. Salah satunya di insert itu ya, Iya, tentang produk-produk, terutama produk-produk kita yang baru biar kita sebagai sivitas, ya, kita bilangnya sivitas ya, sivitas akademika di Politeknik Sahid ini tahu semua gitu ya produk-produk baru. Jangan sampai ada ya wah nggak tahu gitu. boleh idenya bagus, good idea gitu. Nah sebab biar bagaimana kan mereka bisa juga jadi marketing kita gitu. Betul. Kembali lagi nih Bu ke masalah akademis nih kita nih. Nah kita kan mau wisuda nih Bu. Betul. Bisa dibilang setiap tahun kita menghasilkan wisudawan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, apa sih harapan Ibu untuk teman-teman wisudawan gitu? Harapan
terutama teman-teman wisudawan sekarang, karena ada semacam apa ya, di antara teman-teman di dunia pendidikan itu, kalau nggak salah infonya itu, di masa pandemi ini kita akan sulit sekali deh untuk bicara kualitas, katanya gitu. Oh. Nah, karena apa? Karena bagaimana mereka belajar di tatap muka aja, mereka bisa dapat nilai C, bisa dapat nilai D. Nah, sekarang kita mau ngarepin mereka dengan pola daring ini berharap untuk dapat A, kayaknya nggak mungkin nih, katanya gitu. Nah, sekarang untuk Poltek, menurut Ibu apa sih yang diharapin dari teman-teman wisudawan yang sekarang gitu, Bu? Oke, kalau harapan itu pastinya harapan yang bagus ya. Iya, pastinya. Inginnya semua kita, apalagi saya gitu ya, sebagai pendidik gitu Betul. ya kan, terus perwakilan manajemen juga ingin melihat bahwa output kita kan berarti lulusan kita Iya, ini betul. bisa sukses gitu ya, Betul. sukses pada bidangnya, di hospitality industry, di tourism industry gitu ya. Nah, kalau kita mengambil kata kunci, semua orang pasti ingin sukses. Sukses gitu ya. Ada 6 Ya. kata, 6 huruf tuh. Betul. Sukses. Nah, gimana caranya bisa sukses? Sukses itu bukan proses given gitu ya. Iya. Atau memang kita dari sananya udah sukses ya. Ah, Tapi kata kunci sukses ini adalah struggle. betul, Ah, struggle. betul. Orang bisa dapat sukses adalah dia melalui, nggak ada orang sukses itu tanpa usaha. Iya, Ya nggak? pasti ada proses ya, Bu ya. Pasti ada proses di situ, ya kan? Nah, proses ini yang dilakukan oleh Politeknik Shahid. Bagaimana kita membentuk Betul. mahasiswa kita itu, baik dari sisi soft skill, baik dari sisi hard skill-nya, ya kan? Betul, Dan betul. kita sudah tadi yang kata kuncinya link and match, Iya. ya kan, dengan industri. Jadi apa yang kita bentuk mahasiswa kita melalui proses pembelajaran, ya kan, melalui betul. proses internship, Iya. ya kan, di industri itu menyiapkan mahasiswa atau lulusan kita tadi match dengan apa yang dibutuhkan oleh Industri. Oke. Gitu. Saya tapi punya quote ini nih. Tidak ada rasa bangga tanpa usaha. Oh, Ya iya. nggak? Betul, betul. Ya kan? Betul. Orang bisa bangga, orang Betul. tua, nanti itu orang tua wisudawan Betul. kan bisa bangga sama anaknya, Betul. pasti karena anaknya sudah melalui proses yang Iya. tadi ada usaha. Betul. Kemudian nggak ada rasa puas Iya. tanpa kerja keras, Nah, ya nggak? itu Tuh, betul. kan harus Betul. kerja keras. Iya. Kita bisa mencapai atau pencapaian kita saat ini pasti kalau kita ngelihat turn back ke Iya. belakang, ya nggak? Betul. Wah, saya sudah melalui ini, berarti ada usaha, Iya, ada betul. kerja keras yang kita lakukan di situ, ya nggak? Betul, betul, betul. Karena banget. menurut saya Nah, yang namanya sukses itu ya pasti tergantung usaha Hmm, kita, seberapa keras usaha kita. Kalau kita Betul. nggak keras usaha, ya gimana bisa Iya. sukses? Oke, Gitu. guys. Jadi Ini sukses dan kerja Ya. keras gitu. jadi emang nggak ada selain nemu lampu wasiat, kita bisa sukses tanpa adanya proses Iya. dan tanpa adanya semangat Ya, untuk melalui proses itu. betul. Gitu. Nah, jadi tadi Poltek Shahid Iya, ya mengambil bagian di proses tadi, membentuk. Oke. Gitu. Nah, saya sebenarnya agak keren juga gitu, Bu ya, Poltek ini. Makanya saya bilang ini sekarang ini bisa dibilang trendsetter kita, emang kita lagi udah sampai di trendsetter nih. Di mana kalau boleh saya bilang orang-orang terpuruk, orang-orang boleh pada teriak, tapi Poltek justru satu, tadi saya bilang juga sama Pak Mur, karyawan nggak dikurangin, gaji Syukur ya, karyawan luar nggak biasa. dikurangin, terus allowance juga nggak ada yang kurang. Oke. Nah. Kan kita juga sebagai karyawan ya, nggak ada yang Betul. dikurangin kan haknya ya. Betul. Keren Nah. dong ya. Keren banget, Bu, gitu. Sementara kalau kita ngobrol aja deh sama tetangga kita, sama saudara kita, ceritanya sedih semua. Waduh. Aduh, dia bilang ini, mau di PHK lah segala macam. Betul. Bikin Nggak- stres ya. Betul. Nah, ini saya bilang ini
ini benar-benar anugerah gitu loh, saya bilang Poltek. Blessing. Betul Bu, keren banget saya bilang. Itu Pak yang namanya di balik setiap ini kan kita suka bilang menyalahkan oh gara-gara Covid, oh gara-gara pandemi, ya kan? Sebenarnya setiap musibah ada hikmah di balik setiap kejadian, ya kan? Betul. Nah artinya di kejadian pandemi ini ya kita tetap berusaha yang tadi kan, ya akhirnya kita tetap bisa. Ini belok sini kita, belum ya? Beloknya betul belok sini. Sini ya Bu. Iya. Oke. Nah ini emang artinya emang benar-benar Tuhan menjawab gitu, menjawab dan membuktikan apa janjinya dia gitu. Ketika kita ingat sama dia pun nggak akan lupa sama kita. Nah, sepanjang kita juga masih mau berusaha, betul. Berusaha. Nah, saya bilang saya salut, kenapa? Karena ada satu inovasi yang nggak terpikir oleh teman-teman, di mana ketika pandemi mahasiswa sangat habis turun, nah kita malah justru menggandeng teman-teman di industri untuk gabung dengan kita manfaatkan waktu luangnya mereka untuk membantu kita memberikan transfer teknologi, ya cerita tentang histori, semuanya yang tujuannya adalah untuk memberikan motivasi buat teman-teman mahasiswa kita yang tadinya udah loyo di masa pandemi, mereka belajar daring, sekarang kita kasih mereka nggak daring dengan dosen, tapi mereka daring dengan praktisi. Ini keren banget gitu. Nah, ini akhirnya motivasi teman-teman mahasiswa kita muncul lagi. Nah, ini yang nggak dipikirkan oleh teman-teman ya, dari mungkin perguruan tinggi yang lain. Nah, untuk UPW nih Bu, nah ini kan tadi kita bicara hotel, otomatis kita sudah ada kerjasama dengan IHGMA, dan kerjasamanya nggak cuma tadi Ibu bilang sekedar MOU, tapi udah ada bentuk-bentuknya. Misalnya buka kelas GM, terus GM mengajar di kita. Nah, dengan UPW kira-kira apakah model yang sama akan diterapkan atau ada satu inovasi baru lagi nih di UPW? Jadi untuk UPW tadi kita MOU juga gitu ya dengan Asita, ya kan, asosiasi travel agent tuh di Indonesia. Kemudian kita juga tadi jalin kerjasama dengan dinas-dinas pariwisata di daerah-daerah sama pengelola-pengelola objek-objek wisata juga yang ada di daerah sama desa wisata. Nah, semoga ini bisa mengikuti jejak prodi perhotelan tadi. Bisa juga nanti dari pengelola itu yang sudah pakar gitu ya, kita undang juga sebagai untuk bisa sharing knowledge-nya. Saya angkat topi memang untuk para GM ini ya yang mau ibaratnya di GM itu luar biasa sibuknya, tapi mereka mau gitu ya meluangkan waktunya untuk sharing knowledge. Mereka benar-benar low profile banget gitu ya. Artinya mereka mau berbagi ilmu gitu ya ke mahasiswa kita di tengah kesibukan mereka yang sangat luar biasa. Itu kerendahan hatinya. Ilmu padi itu benar pakainya. Semakin orang punya pengetahuan, ya kan, punya pengalaman, dia semakin merunduk, low profile banget, mau kita undang gitu ya. Jadi pembicara atau dosen tamu, sekedar ibaratnya berbagi pengalaman kunci suksesnya mereka bisa mencapai sampai posisi GM, sehingga memotivasi mahasiswa-mahasiswa gitu ya dengan sharing knowledge dari para GM tersebut. Nah, hal yang sama juga saya harapkan untuk anak-anak prodi UPW nanti, bahwa para petinggi-petinggi gitu ya, para expert yang ada di industri, baik dari MICE industrinya, kita bisa invite juga, kita bisa kerjasama untuk bisa menjadi dosen tamu, bisa sharing knowledge-nya juga ke mahasiswa-mahasiswa UPWI ya, gitu Pak Bagas. Harapan kita pokoknya kita I do my best lah, gitu ya. Kalau kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa teman GM,
beberapa ketua asosiasi GM. Nah itu saya bilang saya punya tagline untuk kelas non reguler ini, saya bilang gitu. Saya akan kembangkan tagline ini gitu. Tagline-nya adalah Apa tuh? we are not the first but the best. Oh iya, good, betul. Nah, We are not the first but the best. Iya. Wise. best of the best. Oh, Saya bilang best gitu. of the best, Nah, yes. Jadi kita bukan yang pertama, karena yang pertama pasti orang akan nunjuk negeri Betul. yang lahir lebih dulu dari kita, Iya. KYN, high lah segala macam. Emang kita harus bikin ciri khas sendiri. Betul, Gitu ya. betul. Tapi kita bukan juga jadi pecundang di Iya. antara mereka, tapi justru kita jadi yang terbaik di antara mereka. Iya, Makanya betul. saya bilang, jadi yang terbaik dari yang terbaik. Saya bilang, Wah, keren tuh. Best of the best, Best ya of the kan? best, betul. Iya betul lah. Untuk menunjang ke situ, memang kita perlu memperbaiki ya dalam Betul. setiap proses. Jadi saya khususnya di bidang satu pasti akan berusaha gitu ya, melakukan perbaikan-perbaikan di dalam setiap proses pembelajaran. Contoh Betul. nih Pak Bagas, satu lagi nih inovasi dari kita. Memang di pandemi ini akhirnya mau tidak mau memaksa kita gitu ya, Iya, betul. untuk bagaimana menciptakan atau meng-create satu LMS gitu ya, Betul. Learning Management System kita, karena mau tidak mau kita dituntut terus daring. Iya, betul. Sementara kita juga masih wow, Iya. gitu ya, seperti apa nih ya modelnya gitu ya. Betul. Mulai semua tuh kita coba, mulai dari Google Classroom, akhirnya kita ketemu kelemahannya, sampai yang sekarang kita kasih nama tuh e-learning Sahid atau yang dikenal dengan Elsa, Nah, ya kan? Iya, namanya aja Nah, bagus tuh. Namanya kayak princess ya. Iya. Namanya bagus banget tuh. Iya lah, gitu, princess. Kebetulan kan kita banyak kan di manajemen cewek nih. Ya, Ya, jadi pas ya Bu ya. ya jadi kan ya, gitu. Habis mau dikasih nama Sri Kandi gimana? Iya. Nggak Jadi cocok Elsa juga Bu. aja lah, yang kekinian tuh kan, Betul, Princess betul. Elsa. Nah, jadi e-learning Sahid sih Hmm. kepanjangannya. Nah, memang perlu penyempurnaan dan kami tidak tutup mata Ya. gitu ya di manajemen untuk berinovasi, memberikan apa namanya invest Betul, untuk di betul. teknologi ini, karena kedepannya memang teknologi itu menjadi yang nomor satu. Sekarang kan kita masuk nih seperti tema wisuda kita nih Pak Iya. Bagas. Betul. Kita bicara tentang society 4.0, 5.0. Oh. Kalau kemarin kan kita bilang ada revolusi industri gitu kan, mulai dari yang tahap 1.0, 2.0, Iya. kemarin terakhir 4.0, 4.0. Sekarang namanya society 5.0. Apa sih tuh? Gitu ya kan, banyak apaan tuh katanya society 5.0. Nah, kita di Politeknik Sahid mulai mengimplementasi, mengadap gitu ya yang namanya ini. Jadi kalau bicara society 5.0 ini kita udah pakai yang namanya big data, artificial intelligence, AI. iya, Wah. Internet of Things, ya betul, kan? betul, betul. Nah kayak begitu, makanya sekarang kita lagi fokus nih gitu ya, Betul. maksudnya membangun yang tadi Elsa kita itu e-learningnya, supaya nanti ke depannya kita bisa menjangkau yang jadi batasan jarak waktu itu nggak jadi masalah lagi, nggak Iya, jadi problem betul, lagi. betul. Sehingga karena kita sudah punya e-learning Iya. ini, jadi mahasiswa nanti bisa aja dari daerah. Nah, di manajemen perlu juga diketahui nih Pak Bagas, kita Iya. nggak tinggal diam, kita belusukan loh, gitu ya. Kemarin ke Lampung, Iya, ya betul, kan? betul. Kita sampai ke daerah-daerah pelosok tuh Iya. yang tulang bawang. Betul. Untuk apa? Mencoba memperkenalkan Politeknik Sahid. Mungkin kalau yang kompetitor kita nggak mau gitu ya Iya. belusukan, Wah. ya kan? Lah Betul, Bu. kita sekarang Capek. dapat pasarnya di mana? Iya. Ya udah, niatnya kan kita punya niat baik, Iya. ya nggak? Bukan Betul. hanya sekedar mencari bisnis Iya. semata, tetapi juga ada program-program sosial yang kita tawarkan untuk teman-teman atau adik-adik kita di daerah sana yang secara finansial punya keterbatasan, Iya, gitu ya. betul, Jadi betul, Bu. kita juga menawarkan program Iya. beasiswa, kita bantu cari program beasiswa, kita berangkatkan mereka nanti bisa kerja di luar negeri, di Jepang. Wah, nggak nyangka tuh orang tuanya tuh. Iya, yang Nggak nyangka, RT-nya juga nggak nyangka tuh. Bu. Iya. iya maksudnya kan mereka harus di brainstorming ya, karena Betul. memang anak-anak di daerah itu kan punya Iya, keterbatasan tadi secara Betul. finansial dan akhirnya karena punya keterbatasan itu mereka nggak percaya diri untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Betul, Nah, kami betul. kita di manajemen mencoba supaya anak-anak daerah ini juga punya kemampuan kan, Iya, sama tuh Pak betul, Presiden bilang
bahwa Indonesia bisa hebat kalau SDM-nya unggul. Nah, kita kan mencoba bagaimana kita sebagai insan atau yang memang berkecimpung di dunia pendidikan, bagaimana coba menjembatani itu, bagaimana bisa membuat, ya kan, bahwa SDM itu bisa unggul. Gitu. Jadi kita coba jangan hanya bahwa kesempatan pendidikan itu hanya bisa dinikmati oleh anak-anak yang tinggal di kota atau yang dekat dengan Jakarta, tetapi yang di pelosok-pelosok kita belusukan ke Lampung, belosokan ke Sumba, ke Papua, ya kan? Pernah kan ke Papua, Pak? Nah, artinya kita coba memberikan edukasi, memberikan informasi terkait dengan program-program CSR gitu ya kan, memberikan program beasiswa bahwa pendidikan itu harus dinikmati oleh semua. Gitu. Betul, Bu. Nah, jadi guys, untuk teman-teman yang ada di daerah yang merasa sebelum pandemi aja dong udah sebagian merasa wah kayaknya nggak sanggup nih untuk kuliah gitu. Nah, Shahid, Politeknik Shahid dalam hal ini memberikan pendidikan untuk semua. Nah, artinya guys, nggak ada alasan lagi orang nggak mampu nggak bisa kuliah. Nah, nggak ada alasan lagi kita jadi bodoh karena kemiskinan. Nggak ada. Sekarang tinggal kemauan kita sendiri. Mau nggak kita merubah? Mau nggak merubah nasib kita? Gitu. Kadang-kadang berarti Ibu nih sebenarnya udah bisa jadi kita anggap sebagai agen perubahan. Harus. Kita kan pendidik. Pendidik itu harus bisa menjadi agen perubahan. Gitu. Nah, ini guys, jadi makin jelas bahwa Shahid akan berusaha untuk jadi agen perubahan buat teman-teman yang ada di luar sana yang jauh dari Jakarta. Nggak ada lagi saya bilang alasan untuk bapaknya petani, anaknya jadi petani. Saya bilang. Kenapa enggak anaknya bisa jadi pengusaha? Saya salut tuh Bu, ada satu anak yang saya kadang-kadang suka ngobrol ketika ke kepala sekolah, ke teman-teman GM itu saya banggain dia nih. Pak, tapi kopinya nggak diminum Pak? Minum, iya Bu. Udah beli tadi anak sedotannya. Ini udah. Namanya Suryadi apa siapa itu ya? Nah, saya salut banget sama dia. Sampai saya bawa-bawa dia itu namanya, pengalamannya dia, experience-nya dia karena dia waktu sekolah itu dagang onde-onde Bu. Oh ya? Dagang onde-onde sekolah setiap hari, dia bilang bawa onde-onde. Nah sekarang anaknya lulusannya nggak cuma lulusan Poltek Shahid tapi juga lulusan Perancis. Oh dia ikut ambil yang program double degree ya? Iya betul Bu. Nah kemudian sekarang katanya sih dia udah kembali lagi karena dapat pekerjaan di Perancis. Saya nggak bisa mikir bangganya dia, apalagi bangganya orang tuanya. Betul. Mungkin orang tuanya akan nangis selama seminggu kali, karena nggak nyangka anaknya yang tadinya penjual kue onde-onde bisa berangkat ke sana. Itu gila, keren banget tuh guys. Jadi beranilah buktiin, cari, ayo kita adu lah kampus mana yang bisa kayak gini. Benar kan tadi saya bilang gini ya. Nggak ada rasa bangga itu diperoleh tanpa kerja keras. Iya kan? Betul. Ada proses ya. Betul. Dia ibaratnya bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Betapa bangganya. Saya ngerasain kalau setiap wisuda itu ngerasain, aduh itu kalau anak saya rasanya bangganya. Saya aja bukan orang tuanya ya, cuman orang tua di kampus gitu ya. Untuk anak-anak itu punya rasa, punya haru gitu ya. Ya ampun, anak-anak saya udah, apalagi kalau ketemu gitu ya di mereka sapa kita. Aduh, udah jadi sukses, luar biasa tuh bangganya. Betul Bu. Ya kita yang sebagai pendidik aja punya rasa bangga seperti itu, apalagi orang tuanya. Betul. Gitu. Nah, mudah-mudahan jejak teman-teman yang sukses dari Poltek juga bisa diikutin sama teman-teman yang lain. Karena sukses itu bukan absolut. Sukses itu bisa diraih oleh siapapun. Sepanjang orangnya masih mau usaha lagi. Masih usaha, punya kemauan. Betul, kemauan dengan terus harus sama kuat. Ini Pak Bagas,
bahwa belajar itu bukan hanya dilihat. Jadi nih terobosan baru lagi ya Betul. dari Sahid, bahwa kita pakai yang namanya blended learning gitu ya. Jadi belajar online bisa, belajar yang biasa umum kan konvensional on campus ya. Iya. Sekarang kita tambahin triple mode gitu kan. Ada online ya kan, Iya, kita udah betul. tadi ditunjang oleh LMS yang pakai Elsa tadi. Betul. Kemudian sama yang on workplace gitu. Wah, on workplace ada juga ya, Bu ya? on workplace. Wah. Jadi biar mereka tadi secara hard skill-nya, soft skill-nya udah dapet nih di Betul, kampus. betul. Yang namanya hard skill itu, Betul. soft skill itu kan nggak bisa didapat di Iya, kampus melalui betul, organisasi, melalui dia praktek di lapangan. Betul. Jadi dia bisa berempati, Betul. rasanya bagaimana melayani customer, melayani tamu, itu Hmm. dibentuknya di situ. Jadi itu salah satu terobosan kita. Jadi kita mengkombinasi 3 model pembelajaran itu, on kampus, online, sama on workplace. Berarti Gitu. untuk teman-teman yang ada di daerah yang tadi saya bilang mungkin betul. ada yang ya seperti si Suryadi itu. Nah, itu kalau ada on workplace berarti kan mereka bisa tetap bekerja, Iya. bisa tetap kuliah. Benar. Nggak ada alasan kerja berhenti gara-gara kuliah kan gitu. Betul. Nggak ada alasan orang tua nggak disupport uang karena kuliah. Iya, Malah cocok ya sama tagline Oh, motonya Poltek Sahid, Pak. Iya, On while you learn. Nah. Ya nggak? betul, keren banget tuh, Bu. Iya. Nah, betul.